Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita belajar bagaimana cara membuat library sendiri ya. Kita membuat library sendiri, misalkan komponen yang akan kita desain itu nggak ada di dalam Eagle ya. Bagaimana caranya? Nah, terutama kalau sekarang-sekarang kan kayak modul-modul Arduino sudah banyak didukung dengan adanya board-board sensor ya, board sensor, terus misalkan board-board yang lain yang sudah dijual berbentuknya itu satu modul ya, entah itu modul Bluetooth, modul WiFi, modul sensor, terus modul apa lagi, modul charger ya. Soalnya itu ternyata saya temukan juga di beberapa produk pengembangan di IoT developer di lokal itu banyak juga yang menggunakan seperti itu ya. Jadi dia bikin desain board untuk microcontrollernya, lalu board-board board-board sensornya, kemudian board-board yang lain itu ditempatkan di desain PCB yang mereka bikin. Sedangkan kan board yang seperti itu nggak ada ya, nggak ada di dalam Eagle-nya. Nah, terus perlu kita bikin sendiri. Nah, bagaimana cara bikinnya nanti kita belajar di pertemuan hari ini. Jadi kalau misalkan kemarin sudah mencoba desain yang sederhana kemarin ya, satu transistor mungkin sudah mulai terbiasa. Ya, jadi tetap dipelajari sendiri, dicoba-coba ya. Bikin rangkaian sederhana, lalu bikin rangkaian yang lain, sambil di rumah mungkin mempelajari. Jadi explore kira-kira nanti minatnya di mana nih? Di hardware apa? Desain hardware PCB-nya atau misalkan nanti di perancangan yang lain misalkan. Nah, saya buka Eagle-nya dulu bentar. Nah, untuk ini membuat suatu library itu awalnya sama ya. Kita klik file new. Nanti yang kita pilih itu bukan skematik, tapi yang kita pilihnya adalah library. Nah, untuk library-nya kita mau bikin apa ya? Bentar, kita cari modul. Misalkan modul Bluetooth ya. AC05. Nah, misalkan kita mau bikin ini ya, library modul ini biar nanti si modulnya bisa kita tancapkan di PCB. Ya, bisa ditancapkan nanti pakai suatu header atau mau kita solder langsung ya. Nah, untuk membuat library berarti kita perlu mengetahui ukuran dari si modulnya atau si komponennya ya. Jadi kita ukur manual. Solusinya kita ukur manual atau kita cari datasheetnya ya. Datasheetnya ini nanti ukurannya berapa kali berapa. Ini saya ada modulnya juga nih, saya pegang tapi nggak bisa saya perlihatkan ya. Jadi ini saya ukur dulu bentar. Ini untuk panjangnya sekitar 3,68an lah ya. Nah, nanti ukuran yang kita ukur itu dijadikan ke milimeter biar nanti lebih mudah. Ini 3,68, untuk lebarnya sekitar 1,65an ya. Jadi kalau kita ubah ke milimeter sekitar 16,5 milimeter. Oke, kita sudah tahu ukurannya, lalu setelah kita ukur, kita buat library-nya. Nah, kita kembali ke Eagle ya. Klik file, new, lalu kita pilih library. Nah, nanti di sini ada beberapa ya yang akan kita bikin dari simbol sampai nanti ke perangkatnya ya. Oke, untuk langkah pertamanya setelah kita buka di library,
Ini masih belum kita simpan ya, masih untitled. Nah, yang pertama kita bikin adalah simbolnya ya. Klik library di bagian atas. Lalu setelah pilih library, ini kita bikin simbolnya dulu ya. Jadi pilih manage simbol. Nah, klik manage simbol. Nah, di sini nanti kita beri nama ya, new symbol names. Namanya kita mau bikin modul untuk Bluetooth, kita tulis saja misalkan Bluetoothnya adalah BT deh ya, BT HC05. Klik OK, pilih yes. Nah, terus nanti tampil seperti ini ya. Nah, terus di panel sebelah kiri seperti biasa kita bikin yang pertama adalah pin ya, bikin pin. Mana pinnya itu, ini nih. Nah, pin kita bikin pin ini, kita lihat dulu di modulnya ada 1 2 3 4 5 6. Pinnya ada 6, berarti kita bikin 6 buah pin. Oke, sebelum kita bikin pin kita cek dulu di sini ya ukurannya. Nah, ini ukurannya biar lebih enak kita pakainya milimeter deh ya. Kalau nanti di tampilan kalian di sini belum ada garis-garis kotaknya, itu di gridnya di on kan nih, yang di bagian ini. Bagian grid ini nanti displaynya di on agar nanti garis ininya muncul. Terkadang masih polos putih soalnya. Jadi di display grid on-nya ini di klik dulu radio button on. Nah, ini lalu kita bikin simbol. Nah, dibikin simbol ini kita nggak perlu ukuran ya. Nanti bikin ukurannya adalah di sisi boardnya. Jadi ini kita hanya bikin untuk simbolnya saja ya. Kita bikin pin, bikin 6 pin ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah 6. Nah, setelah kita bikin pinnya, kita rename ini namanya biar lebih mudah. Nah, klik name. Tadi nama-namanya kita lihat di gambar ya. Step RX TX ground VCC enable. Ini tadi step ya. Step. Ini tadi RX. TX. Ini ground. Sebelah sini adalah tadi VCC ya. VCC, terus yang terakhir enable. EN ya, enable. Ini lalu kita selanjutnya bikin, karena dia Bluetooth modul itu kotak, jadi kita bikin kotak saja untuk simbolnya ya. Pilih line dari toolbox sebelah kiri, lalu kita bikin kotak. Kotaknya segede apa ya, pilih aja deh ya, misal seri. Misal segini deh. Nah, ini sudah kita buat simbolnya ya.
Nah, lalu setelah kita buat simbol, kita posisikan simbol ini di tengah-tengah ini ya. Ini nanti biar si simbolnya titik tengahnya di mana. Jadi ketika digeser-geser di dalam simbol itu lebih lebih enak. Atau misal di sini kita tulis juga nama modulnya ya. Bluetooth HPT HC05 ya, di sini. Nah, kita grupkan dulu, lalu kita pindahkan dengan klik move, lalu klik kanan move group. Kita tempatkan di tengah-tengahnya di sini deh misal. Lalu kita simpan di save. Save ini kita tempatkan di ini misalkan di library Sigil ya, di dokumen. Kita beri nama BTHC05. Kita buat namanya sama semua saja biar lebih mudah. Ya, kita simpan. Ini simbol sudah kita buat. Ya, tadi simbolnya yang sudah kita gambarkan ya. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah membuat yang nanti bakal dipasang di board ya. Kita buat package-nya. Kita pilih library, lalu manage package ya, manage package. Kita klik untuk namanya kita samakan lagi, misal BT05C. Sorry, HC05 ya. HC05. Oke, klik yes. Nah, ini tampilan di boardnya ya. Nah, tadi untuk ukurannya kan sudah kita ukur tuh, yang tadi panjangnya yang barusan saya ukur sekitar, kalau dijadikan mili berarti 36,8 mili ya. Nah, tapi ini untuk ukuran standarnya kan dia kan mil. Nah, mil 1,27 untuk size kotak ininya nih, kotak gridnya. Kita buat berarti tadi pertama kita pilih dimension dulu ya. Dimensionnya kita cari dimension yang ini. Kita klik dimension, lalu kita gambarkan. Belum gambar, ini berarti masih untuk garis guide-nya ya, untuk melihat ukurannya. Ini 36, 36,8 ya, sekitar seginilah, 36,8. Oke, ini untuk garis guide-nya. Jadi nanti ini 36,8, lalu untuk lebarnya adalah 16,5 mm. Kita gambar dimension juga, berarti dari sini ke bawah untuk lebar 16,5. Nah, segini. Nah, ini sudah kita buat untuk ukuran panjang dan lebar. Tapi ini sebagai guide-nya dulu ya, sebagai guide penggarisnya. Setelah kita bikin guide untuk ukurannya, selanjutnya kita bikin kotaknya. Tadi bentuknya kan kotak ya, kotak seperti ini. Kita gambar kotaknya pakai line ya, ini pilih line. Nah, nanti line ini kita gambarkan sepanjang ini ya, 36, dan lebarnya 16. Nah, kita ikuti saja ini.
Nah, ini sudah kita buat kotaknya. Nah, nanti kotak ini di dalam PCB tempatnya adalah kalau warna putih, nih lihat di atas. Dia ada di posisi layernya adalah di flash. Ya, nanti dia tempatnya di bagian top, ya bagian atas. Penempatan di dalam PCB. Oke, setelah sudah kita gambar kotaknya, selanjutnya adalah kita bikin pad. Pad itu tempat untuk pinnya ya. Ini kita bisa bikin pakai pad yang ini, tapi sebelum kita bikin pad, kita ukur dulu jarak di padnya ya. Jarak padnya sekitar 1 mili lah, 1,27an sekitar, kita ukur lagi. Jadi nanti penempatan padnya dari sisi ini ke sini berarti sekitar 1,2 mili, 1 mili lah. Ya, kita bikin ukuran saja dari sini, kita ukur 1,27 deh ya, 1,27. Sorry, kurang lebih di sini ya. Nanti kita memposisikan si padnya, kita bikin padnya 6. Pad pertama kita bentuknya square ya, kotak. Satu, berikutnya kita bentuknya oktagon. 2, 3, 4, 5. Wah, nggak anu ya, nggak lurus ya. Nah, ini karena ukuran dari gridnya kan 1,27. Nanti biar disesuaikan sebenarnya bisa diukur secara langsung, karena ini ya kita coba lah, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau untuk memposisikan biar lebih rata, karena ini gridnya adalah 1,27, bisa kita kecili di gridnya. Di gridnya misalkan kita buat ukuran kotak-kotak di sininya, dibuat misalkan 0,5 mili deh, biar lebih kecil. Nah, ini gridnya lebih kecil, berarti bisa kita geser. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sudah kita buat untuk padnya. Nah, lalu setelah kita buat pad, di padnya kita beri nama juga ya. Kita name juga. Ini tadi start ya. Lalu di keduanya RX,
Yang ketiganya adalah TX. Yang keempatnya adalah ground. Kelimanya adalah VCC. Keenamnya tadi enable ya. Oke, ini sudah kita beri nama. Ini masih nama netnya, tapi belum muncul untuk nama yang tercetak di komponen ya. Ini baru di netnya sudah, lalu kita berikan teks juga. Tadi pertama adalah state. Nah, nama ini yang nanti tertulis di ini ya, di atas komponennya. State. Lalu yang kedua adalah Rx. Tx. Ground. VCC. Enable. Ya sudah. Lalu misal kita mau beri keterangan-keterangan yang lain ya, ini misalkan kita gambar board yang warna hijau nih. Nah, kalau misalkan bisa gambar ininya untuk antena juga silakan ya. Tapi ini kita bikin mudah saja, kita buat aja kotak yang ini. Nah, kita buat kotak. Nah, untuk yang contoh ini kita bikin kotaknya asal dulu. Tapi kalau nanti kalian pengen bikinnya biar bagus, diukur juga ya. Ini saya buatnya asal dulu deh, yang penting bisa gambarnya mewakili. Ini contohnya ada board yang hijau tadi nih. Nah, kurang lebih seperti ini, kita lihat lagi. Nah, ini untuk IC-nya nggak usah kita gambar deh. Kita ganti ke tulisan saja. Tulisan HC05. Nah, ini ya. Sampai sini sebenarnya sih udah selesai untuk gambar ininya. Jadi untuk garis pandu yang ini bisa kita hapus ya. Kita klik delete di toolbox sebelah kiri, lalu kita hapus untuk garis bantunya. Oh, ini nggak ada tanda posisi tengahnya ya. Bentar, kita cari nih di tengah-tengah. Nah, nggak kelihatan tengahnya nih, jadi kita tebak di tengah deh. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita posisikan komponen ini di tengah-tengah titiknya sebagai titik tengah komponen. Ya, kita blok, lalu kita klik move, lalu klik kanan di board, lalu move group. Oke, seperti ini. Ini setelah jadi dan garis pandunya sudah kita hapus, lalu posisi komponen kita tempatkan di titik tengah. Selanjutnya kita simpan ya.
Oke, setelah kita simpan berarti sudah tersimpan di yang tadi. Langkah berikutnya adalah ini bagian yang simbol sudah, lalu bagian package sudah, selanjutnya adalah bagian memanage device, karena device tadi antara simbol dan komponen board ini yang sudah kita buat itu belum ngeling ya, belum nge-match. Nah, selanjutnya kita klik library, lalu kita klik manage device. Nah, untuk device name-nya kita tuliskan sesuai dengan yang tadi saja ya, BT-HC05. Ini sudah, lalu selanjutnya adalah kita menambahkan part ke dalam sini. Ya, klik sebelah kiri di toolbox, kita pilih add part. Ya, lalu kita pilih BT-HC05 yang sudah kita gambar. Ya, klik OK. Kita tempatkan di sini. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya adalah di sebelah kanan itu kita pilih new yang kanan bawah ya, pilih new, lalu klik add local package ya, klik add local package, kita pilih BTHC05, lalu klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di situ kalau di sebelah kanan ya, sebelah kanannya package BTHC05 itu ada tanda seru yang menandakan bahwa si package ini belum terkoneksi antara simbol dengan boardnya. Nah, untuk menyambungkan kita klik connect di sebelah kanannya new ya, klik connect, klik. Nah, di sini sambil kita pastikan ya, di sebelah kiri ada pin dari simbol dan di sebelah tengahnya itu ada pad dari komponen yang nanti ada di board. Ya, kita pastikan bahwa nanti ini sama, makanya tadi kita name ya, kita berikan nama agar nanti memudahkan ketika menyambungkan antara simbol dengan komponen yang nanti di PCB ya. Kita pastikan enable dengan enable, ground dengan ground, RX dengan RX, lalu state dengan state, TX dengan TX, VCC dengan VCC. Ya, jika nanti ternyata belum sesuai, bisa kita edit lagi seperti langkah-langkah dari awal. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik connect. Setelah kita klik connect, maka nanti ini akan pindah ke sebelah kanan. Ya, connect. Oke, jadi connectionnya pin enable dengan pad enable. Ini sudah terkoneksi. Lalu yang kedua, ground. Kita klik connect. Nah, ini seterusnya ya. RX dengan RX, state dengan state, TX dengan TX, VCC dengan VCC. Oke, semuanya sudah terkoneksi di bagian connection. Lalu kita klik OK. Ya, kita lihat di bagian tampilan kanan atasnya ini sudah checklist warna hijau. Berarti ini menandakan antara pin dengan pad sudah tersambung antara simbol dengan komponen. Ya, itu sudah masuk. Lalu kita buat prefixnya ya, prefixnya kita klik prefix. Oh ya, ini value-nya juga ini kita klik ke on. Ya, sebelah kanan bawah itu di klik on. Lalu prefixnya kita buat misalkan untuk Bluetooth ini kita buat prefixnya adalah BT ya, BT. Oke. Nah, sampai sini sih sebenarnya sudah ya. Kita selanjutnya klik save, simpan. Oke, ini sudah masuk nih. Kita coba buka di skematik ya. Kita buktikan ini sudah
jadi atau belum. Selanjutnya coba kita ini di close aja deh, ini di close ya, close. Oke, lalu di bagian tampilan utama Eagle kita mau coba buka dulu, buka komponennya, kita buka skematik. Nah, kita buka skematik untuk ngecek library yang sudah kita buat. Nah, pertama kita klik add. Nah, tunggu ya, seperti biasa untuk load pertama kali biasanya lama. Kita tadi bikinnya adalah BT ya, BT HC05. Nah, di sini belum masuk. Berarti kita panggil dulu di library, open library manager. Ini kita panggil manual dulu ya. Kita klik di bagian available, lalu kita klik browse. Nah, tadi kita simpannya di ini ya, dokumen Eagle library. Kita open. Oke, ini muncul di atas, kita klik, lalu kita klik use. Ya, kita panggil lagi di add part. Nah, ini udah ada ya, BTHC05. Kita klik, nah ini tampilannya ya. Ini tampilan yang kita buat. Ini tampilan untuk PCB-nya. Kita klik OK. Nah, ini muncul di skematik. Ya, BTHC05. Lalu coba kita switch ke board. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini titik tadi, titik tengahnya itu untuk memudahkan ketika kita akan memindahkan komponen. Ketika kita klik move, kan yang kita cari adalah titik tengahnya. Jadi makanya si part ini perlu kita posisikan di titik tengah. Nah, ini kita klik untuk kita pindahkan ke PCB ya, udah ya. Nah, ini adalah cara untuk kita membuat library sendiri di dalam Eagle. Mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.